ngunduh wohing pakarti. Branding. Halo teman-teman semua. Oke. Ketemu lagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya Hanes Prabu dalam podcast acara Sowan di channel Asmaralaya TV. Kerjasama antara hanesprabu.com dan Asmaralaya Art Production. Oke, teman-teman semua. Hari ini kita juga bekerja sama dengan fasilitator kita, yaitu bersama Our Cafe. Itu letaknya di Jalan Lembah UGM ya Mas ya. Jadi timur kampus UGM, utaranya kampus Uni ya, atau UNY. Oke teman-teman semua, sebelum kita berlanjut jangan lupa ya, saya selalu diingatkan ini untuk subscribe channel ini, subscribe Asmaralaya TV, kemudian di like ya video-videonya, kemudian di komeni, terus di share. Teman-teman juga bisa usul kepada kami tim kreatif, siapakah kira-kira tamu yang perlu kita sewani, komentar. Wah, tidak harus seniman, tidak harus politikus, bisa dokter atau pegiat UMKM dan lain sebagainya. Pokoknya bebas, pejabat juga boleh. Oke, teman-teman semua. Oke. Dan jangan lupa kita juga menerima sponsor dan endorse apapun itu bentuknya. Teman-teman bisa WA di nomor yang ada di deskripsi bawah ini. Boleh nanti pasang produknya di mana? Topi ya Pak Produs ya, di kaos atau pasang banner di belakang, kita sangat terbuka. Oke, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, hari ini sangat luar biasa ini. Saya bingung ini. Teman-teman, hari ini kita akan sowan kepada salah seorang budayawan kita di Yogyakarta ya. Beliau bernama Dr. Andus Kanjeng Raden ya. Kanjeng Ratu Tumenggung ya dia. Kanjeng Raden Tumenggung Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Kuwi mesti ora familiar terus teman-teman. itu tidak familiar ya nama itu ya. Mungkin lho kok wonge kuwi to. Oh, jelas ini namanya itu toh. Siapakah dia teman-teman semua? Beliau adalah pelaku seni, baik seni tradisi maupun modern, entertainer sejati ya toh. Jogja itu pasti semua kenal dengan beliau. Siapakah beliau? Ya tadi. Bapak Stefanus Prigel Siswanto, atau yang sering kita sebut di jagat seni ini sebagai Om Dalijo. Tepuk tangan untuk Om Dalijo. Pindah kamera. Wah. Oke, loro banget iki. Kena kakiku. Pripun Om Dalijo, sehat nggih? Wah, selalu sehat. Bagas waras. Yang penting itu adalah sehat, apalagi situasi dalam kondisi COVID-19. Oh iya. Kesehatan tuh luar biasa atau? Kesehatan tuh perlu, peningkatan imun itu harus. Oke. Jadi setiap hari kita kalau susah harus dibikin seneng, ya Pak. Aja susah, Iya. Keadaan susah kok awake dhewe melu susah. Jangan Ya Om ya. Jangan. Ning kabeh iki tiarap ya Om iki Om. Wah, yo, kalau tiara pun kita tuh juga harus punya strategi. Oke. Yo, enggak harus kono nangis kene nangis, aku nek nangis kabeh. Iki aleman kuwi jenenge. Salman. Aleman gembeng apa kuwi? Wah, apa? Produser kuwi gembeng iki. Anak aku ki Dalijo jenenge job 48 di cancel ora masalah. Saudara-saudara, 48 di cancel lho. Wah, aku nek dirupiahke oke banget lho kuwi yakin kok. Lo 3 bulan lo dap. Oke. Iya. Saya tuh kasihan juga ada klien yang ada yang bulan Juli Agustus itu masih ngambang. Yes. Urung kayak keputusan. Oke. Ki arep jadi ndak. Oke. Tak parani kok. Parani terus Kalau perlu di cancel mawon. sing nganceli malah bukan kliennya lho, Bung. Aku tak parani tak timbang mesake lho. Oke. Nunggu MC lama. Nah, Sing oke. di cancel apa nih? Resepsine di cancel. Oke. Ning MC ini tetep. Lho, ning ndi? Oh, pindah ning nggonan ya, ning nggon acali ya ijape tok ta. Ning nggon ijape tok berarti. Jadi mana jasine padha wae to, Om. Tetep nganggo job ya to. Oh, soalnya di cancel iki soalnya ngejob liyane juga mesti. Lah yo yang namanya itu kan terus roda berputar. Oke. Yang jelas kita itu sudah pilihan dalam hidup. Kita melayani masyarakat, sing jenenge kita berkesenian, Oke. ya toh? Apa neh? Berkesenian dalam apa nge-MC misalnya, Ya, oh. terus dalam acara-acara perhelatan. Itu kan sudah pilihan kita. Iya. Suasana seperti ini misalnya cancel, Iya. harus diundur bahasa halusnya. Ini jadi ya rasido kuwi. Harus diterima.
Ya, Itu. yang penting ya wis sehat kabeh toh Om ya. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman semua, gini Om, jadi kita hari ini akan ngobrol Om soal ya rada serius ya barang kita Pak Modus ya. Wah. Karena begini Om Dalijo itu bagi saya mungkin kalangan muda dan beberapa teman menganggap bisa mengkombin itu antara seni tradisi dengan industri. Kemudian misalnya Om Dalijo itu juga seniman ketoprak, tetapi di satu sisi dia entertainer gitu. Artinya dia kan bisa mengkombin tuh. Nah, pasti ya kalau orang bisa mengkombin terus survive di bidangnya, survive di bidang MC, survive bermain dalam film, bermain dalam apa, Mas? Tari, penari dan lain sebagainya, itu pasti di belakangnya tentu ada sebuah proses yang cukup intens. Jelas lesinau raming tanggung asing getih istilahnya. Yo jane ora getih iki ya, tapi masih betul-betul meluangkan waktu dengan total. Saya yakin pasti ada itu. Sebenarnya Om Dalijo kuwi hari ini tuh perlu berbagi kepada teman-teman Om, bagaimana sih dulunya prosesnya, kenapa bisa kemudian sampai dalam tolok ukur kami survive mengkombin beberapa seni tradisi menjadi satu, bermain yang film, kemudian program di angkringan TVRI yang rutin itu bisa bertahan lama. Kita akan ngobrol soal itu. Mungkin diawali dulu deh dengan proses kreatif Om Dalijo. Dulunya bagaimana sih latihannya Om? Kalau latihan dulu sama siapa? Mungkin dibocorkan terus latihannya kepiye? Wah, penting itu Om untuk anak muda. Penting. Yang jelas nek saya loh itu. Nggih. Saya tuh dalam laku spiritual budayaku. Oke. Wah, Budaya spiritual loh. Kata kuncinya budaya iya, spiritual. budaya spiritual. Hidup itu berbudaya jelas. Semuanya itu budaya. Saya dari kecil memang ya lingkungan mempengaruhi sih. Oke. Saya ikut kakek nenek saya. Jadi simbah saya di desa. Sering dengerin radio ban loro ya. Ban loro sing baterainya 16. Oke. Nah, itu nek sering apanya itu muter ketoprak. Nggih, oke. Wayang kulit, wayang orang. Nah, itu terinspirasi masuk dalam telinga saya tuh selalu saya tahu gending, ngerungokne pocapan wayang dan lain sebagainya. Nah, maka dengan itu otodidak saya. Terus masuk SD, SMP, SMA sampai hingkang ke Jogja. SMA saya Nganjuk dulu. Oke. Jawa Timur ya. Nggih, Nganjuk. Hingkang ke Yogyakarta tahun 85-an. Itu kebetulan dekat dengan Asti dulu. Yang sekarang jadi Isi. Ya. Nah, itu sering berkolaborasi dengan mereka. Oke. Wis pokoknya wis saya karo ngiras latihan. Padahal jurusan saya tuh dulu bahasa Perancis. Oh, Oh iya, kaget sampean mesti. Oh, La Fransong direct. Ang. Wah. Artinya Siji. Comment allez-vous? Oh, gitu ya. Wah, itu très bien, merci. Oke, berarti pertama memang sebenarnya memang dari lingkungan dulu awal-awal kecil berarti ada ruang bawah sadar yang tanpa sadar itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi, Seperti jelas. kakek nenek yang mendengarkan kakek nenek yang muter wayang di radio, muter wayang orang, wayang kulit itu tetap mempengaruhi secara ruang bawah sadar ya. Nah, ruang bawah sadar dan bawah tanah. Terus Om, SMA-nya di mana sih? Saya SMA di Nganjuk saya, SMA 1. Terus ke Jogja waktu kuliah ya? Oh, ya tergolong anak pinter saya dulu. PMDK namanya. Apa itu? Penelusuran minat dan kemampuan. Kalau sekarang prestasi Oh, tanpa gitu. tes. Apa Jalur rapi? undangan apa piye? Undangan. Zaman itu ya? Lainnya tuh baru apa namanya? Saya sudah registrasi. Yang lainnya baru ujian. Aku registrasi sudah diakui jadi mahasiswa. Oke. Pertama kuncinya tadi ya ruang bawah sadar tadi dan ruang bawah tanah tadi. Yang kedua ada satu kunci yang cukup menarik tadi otodidak. Toh otodidak itu kata kuncinya sebenarnya. Karena tidak ada guru ya waktu SMA ya Om ya. Normal-normal aja tuh Om atau Normal-normal aja. Sudah berkesenian waktu SMA. Berkeseniannya lewat kulikuler sekolah. Oke. Kemudian ada juga kalau grup-grup kesenian di luar itu ada ketoprak, ada wayang orang. Saya sering nyolong-nyolong. Setiap malam itu pergi dari rumah main wayang orang, main ketoprak dengan teman-teman saya. Wah, bapak ibu saya nggak boleh. Saya berkesenian tuh nggak boleh. Wah, dadi opo kowe sok. Oke. Seneng mau didelok wong akeh. Nah, ternyata apa yang disampaikan orang tua itu bagi saya adalah doa. Ternyata benar sekarang. Ya tak? Sering saya dilihat orang banyak, tanpa dilihat orang banyak.
Loh, ya ndak bisa. Kita berkesenian itu dengan orang banyak. Oh iya. Itu. Terus proses kreatifnya ya secara otodidak itu baik itu di tari. Basic saya tari dulu. Oke. Tari. Kemudian saya di Jogja, kemudian di UKM. Dulu USTKRW namanya, Unit Seni Tari dan Kerawitan. Dari tahun 85 itu. Yang sekarang? Yang sekarang jadi Kamasitra. Kamasitra itu mulai tahun 90 sekian. Oke. Tuh, aktif sampai sekarang. Dan sudah menelurkan sebuah karya yang sampai sekarang masih tetap dilaksanakan oleh teman-teman generasi saya bahwa itu sendera tari Ramayana di Prambanan. Sampai sekarang masih ada ya? Sampai sekarang. Itu dulu hasil dari koreografi saya dan teman-teman. Sampai menghasilkan itu. Om sinau tari sama siapa sih Om dulu? Saya kalau sanggar awalnya dulu ya dari SD itu sudah dengan guru sekolah, SMP juga, kemudian SMA. Jadi dulunya ya itu otodidak bisa. Kemudian dengan teman-teman ASTI saya sering bantu resital. Jadi ujian akhir. Oke. Kalau sekarang koreo. Kalau dulu di ASTI itu ujiannya beberapa kali, ada koreo 1, 2, 3. Di ASTI itu ambil tari Om? Siapa? Om Dalijo. Saya kolaborasi, saya sering membantu anak-anak ASTI. Oke. Maksudnya. Kalau jurusan saya masih tetap bahasa Prancis ya? Oke, cukup menarik teman-teman. Tapi di ujung semester sekian saya ke tari. Oke. Pindah jurusan? Sendera Tasik, pindah jurusan di tari. Karena sering banyak kegiatan di tari, kemudian saya akan ditari dulu sama ketua jurusan dan Pak Dekan waktu itu. Bagaimana mau pindah? Sarjananya berarti apa itu? Tari atau Prancis? Oh, tari. Tari ya? Tari. Oh, berarti Prancis sih lulus teman-teman. Ya lulus. Lulus ya? Lulus, Dap. Lulus Perancis dalam artian MKDU, mata kuliah dasar umum, tetap dipakai. Oke. Nah, lulus Bung, sorry. Jane berarti iso apa-apa iki Jan. Coto iki teman-teman iki. Loh, kuwi laku spiritual juga loh, Oh, iya, spiritual studi. Ngono kuwi. Terus Om, bagaimana Om Dalijo ini bangun jaringan di Jogja? Bangun jaringan di Jogja yang jelas tuh di samping yang namanya ilmu ya, ilmu tuh dicari terus, setelah dapat ternyata masih jauh lagi, masih dalam lagi. Terus mencari. Saya tidak hanya tari aja, wayang orang, kemudian saya bikin ludruk, kemudian saya bikin ketoprak di kampus, kemudian dengan anak-anak di Kamasitra, kemudian terus selalu berkarya di situ. Terus yang namanya hubungan itu penting. Ya. Nah, relasi. Enggak, berarti prosesnya Om Dalijo itu tetap bermula dari akademis ya, dari kampus ya. Dari komunitas kampus ya. Dari komunitas kampus. Bukan dari sanggar secara personal di luar kampus ya. Tidak, awalnya. Saya tidak ikut sanggar sama sekali. Berarti awalnya memang dari kampus teman-teman. Kampus itu ya kemudian melahirkan banyak generasi setelah Om Dalijo. Karena Om Dalijo di kampus itu nggawe-nggawe oke mau, terus akhirnya ya secara relasi kekuasaan dia memiliki hal itu karena dia punya junior-junior yang banyak di kemudian hari kan gitu. Ya. Tapi yang paling penting adalah kreativitas atau pembaruan itu. Bener toh aku? Jelas. Oke. Harus Om Dalijo nek berkarya apa ya sing ora disubuh-subuh ngono lho. not zaman kelakone. Oke. Iya Om. Roda terus berputar. Ayo. Roda terus berputar. Bener mesti. Dan kita menyesuaikan dengan karya-karya kita itu sesuai dengan zamannya. Begitu. Ada yang klasik, ada yang kreasi, ada yang modern, ini pengembangan dan lain sebagainya. Oke. Om Dalijo tetap belajar dari buku ya. Ya jelas dari buku ada. Kemudian bersinergi dengan teman-teman, saling doyodinayan bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Saling memberi kekuatan satu dengan yang lain. Baca sejarah tari, sejarah ya jelas itu ada di dalam disiplin ilmunya kan ada di situ. Survive itu tidak hanya bisa belajar soal buku. Literasi itu memang satu sisi memang penting. Jadi intelektualitas itu dibangun oleh dua hal kalau kata dosen. Pertama literasi yang baik, artinya buku referensi tentang seni tradisi itu sendiri. Yang kedua tentunya adalah
membaca kehidupan atau berkesenian di masyarakat atau keterlibatan teman-teman berkomunitas berrelasi itu. Dan Om Dalijo kesimpulan saya itu melakukan dua hal itu, maka itu salah satu kunci kesuksesan. Kira-kira begitu. Oke. Kita bisa praktek tok tanpa dilandasi teori yang benar. Kita juga Ora iso ya. ora iso, ndak Sampe bisa. ngawur kok. Ah, iya. Tapi nek terlalu fokus ning teori, Teori tok. Prakteknya sing kok gradul-gradul. Ini bisa kelihatan. Jadi harus balance antara dua itu. soalnya juga buku itu juga harusnya berkembang tuh Mas. Kalau nek buku kan terbitan 80 kuwi ya nek sinau kuwi terus ya repot. Karena makanya Om Dalijo kemudian turun ke bersama relasi teman-teman dan lain sebagainya itu untuk tadi biar tahu juga perkembangan itu loh. Nek Iya. manut buku kan akan perkembangan teman. Di satu sisi loh ya. Jebulnya teorinya berkembang. Berkembang, teori sendiri berkembang. Jadi buku tahun 75, buku tahun 90, buku tahun 2000 beda. Harus menyesuaikan zamannya. Dan kita terus karena sebuah pilihan saya sebagai entah orang mengatakan apa, yang jelas itu the art is my life. Jadi seni itu adalah kehidupan saya. Nah, itu kunci penting. Seni adalah kehidupan saya dan saya mencintai seni itu sendiri. Niscaya bisa berhasil tanpa mencintai sebuah pekerjaan. Ya. Oke, penting juga itu Mas, sama ya dengan beberapa senior kesenian yang lain juga bahwa seni ini pancen dadi apa jenenge iki? Ya kehidupan saya. Ya, dadi urip ku ya seni ku ya urip. Bapak ibu saya dulu kowe arep nyeniman iki arep dadi apa? Ayo seniman. Arep mangan apa? Oh, marang apa aku bingung. Seneng mbok kowe didelok wong akeh. Itu yang saya pegang. Saya harus dilihat orang banyak. Mbuh piye carane ya toh? Lakon kayak gitu. Ya. Lakon karena doa itu ternyata. Ada guyonan dari teman-teman. Bung. Dalijo jenenge sapa ta asline? Apa asline lho? Oh iya, sapa jenenge ya? Mosok Dalijo. Nah, tak walik pertanyaan sekali Om Dalijo. Karena kita sudah tahu namanya ya. Nah, ini nama Dalijo sebagai sebuah nama panggung ya. Di Yogyakarta ini kan top banget loh teman-teman. Kita kayaknya perlu tahu deh ini. Nama Dalijo itu muncul dari mana? Otak-atik gathuk apa? Terus artinya apa loh? Tapi soalnya kalau di dalam guyonan Jawa ini biasanya njur anu lho Dik. Oh, Dalijo ya ngono kae lho ya. Guyon-guyone ngono ki lho Dik. Aku mbok diceritake nih sama teman-teman Nah, Dik. ini Cara Mas- nama Dalijo. Mas Anes. Siap. Saya juga tanya, nama Anes itu apa artinya? Nah, sekarang gini ya, namaku kan jelas tertera di KTP seperti itu. Aku nek ra ndelok KTP iki sok lali lho karo jenengku dhewe. Aku iki lali karo jenengku dhewe panjang itu. Nah, kemudian dulu awal-awal di angkringan itu nama Oke. Dalijo itu nama angkringan. Maka di situ ada Dalijo Angkring. Oke. Nah, jadi saya tidak melupakan asal muasal nama itu. Jadi Dalijo kayak ono sing Dalijo tambal ban ono, Dalijo bakul sayur ono gitu. Terus gawe Dalijo Angkring. yang bikin siapa Dik? Yang dulu asal muasalnya nama itu sebuah cerita di angkringan. Waktu itu dulu tamunya Pak Mantos Suwargi. Pak Mantos Suwargi dalam cerita itu beliau secara spontan manggil saya itu Dalijo. Dulu Pak episode Mantos yang Pak manggil. Mantos. Jadi episode 1 2 itu masih Steffi ya dulu. Steffi. Wedok. Dari Stefanus ya, Steffi karena angkringan dulu itu Steffi itu Nggih. sosok laki-laki Oke. ning rada Iya. kipat-kipit gitu. Oke, melambai Tukang becak. Oke. Nanti arep apa jenenge gagah jelita ning tukang becak. Biyen ngono kuwi. Nah, terus Pak Mantos itu udah Dalijo. Nah, udah pakai Dalijo itu. Oke, ya. Dalijo itu juga ada maknanya. Nah, niku napa niku? Dal itu bisa dikatakan modal. Oke. Jo itu bejo. Oke. Line. Line
Aja lali. Oh. Dadi modale wong iki siji aja lali. Oke. Setiap langkah menyebut asma Allah. Oh, iki Mesti bejo laku jantramu. Modale Aja lali. modale bejo kuwi aja lali. Aja lali. Niku lek ketemu iki mau ning kene apa pancen kebiyen ana artine ngono dhewe. Kok keke meng ketemu dhewe njur anu ya Pak produser lagi ketemu artine iki mau. Kok piye iki? Kok keke ning podcast liya iki cerita Dalijo iki medal ngono jeneng modal lho. Keke lho aku mikir. Lah iya, nanti sebelum diartikan itu aku wis diarti dhewe ngono lho. Oke. Oh iya. Ning tenan niku. Ya betul. Itu episode ketiga dari Angkringan dulu. Oke, jadi sama ya teman-teman ya kalau di dalam seni teater modern W.S. Rendra, salah satu tokoh teater itu memiliki kebiasaan juga memberikan nama kepada anak didiknya atau muridnya atau para pengikutnya. Misalnya nama-nama Untung Basuki, Pak Tertib Suratmo, terus Sitok Srengenge yang baru-baru itu juga nama pemberiannya W.S. Rendra. Jadi saya memberikan semacam nama panggilan yang kemudian dijadikan nama panggung. Tapi itu malah justru menjadi hoki. Menjadi hoki itu sendiri. Saya nggak tahu ya apakah kemudian Pak Mantos itu memiliki feel of kanuragan apa istilahnya iki ilmu jiwanya, kemudian dia bisa ngerti sadurunge winarah. Wah iki cah iki jenenge Dalijo itu ya iso lho kuwi. Pak Mantos iki ya tetep ampuh lho. Iki jenenge ana dongane ana apane jenenge iki ana manfaate lho iki. Saya juga nggak habis pikir kok Dalijo kok apa ndelok bentukku apa piye. Wong wangune saiki iki ngene iki jenenge. Soalnya anu ya, Dik, artinya kita rada meletu ya, Dik. Enak tokoh maksudnya iki mesti antagonis lagi. Antagonis ya lho Mas, nanti nggo lucu-lucuan lho. Soalnya nek protagonis ini jenenge Agus atau Slamet Bambang lho. Iki Dalijo kan tetep aktor sing ning kupenge ngergeti ya lho. Pokoknya risih gitu. Kayak korban wedi. Justru malah jadi oke, Bung, sama semono, Bung. Ya, bersyukurlah bahwa ternyata sebuah nama itu ada artinya. Ada orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Nah, saya ada artinya itu ternyata juga. Ya, sekarang orang kenal begitu. Pak Mantos kok ya anu ya. Ya, itu berkah ya. Berkah ya. Ini. Sebenarnya juga spontan aja. Paling ben karo Pak Mantos ya terkenal paling ya, Mas. Kalau karakter Steffi ya melambai itu Kang Becak ning melambai Gagah Jelita. Gagah Jelita. Awake jendil. Paling nek anggo jeneng Steffi Gagah Jelita dia akan stereotip, Mas. Oh iya. Akhirnya juga lah ini efeknya ke cabang-cabang seni yang harus saya lakukan kan begitu. Nek Steffi mungkin stereotip ya. Artinya dia perannya mengko Tesi. Tesi kan stereotip. Dia hanya berperan jadi satu watak banci itu. Ketika dia memerankan peran lain nggak bisa. Apa ibaratnya? Bintang itu akhirnya ada metamorfose di situ. Metamorfose. Serius Ibu. Jadi Diel Dalijo itu seorang tukang becak yang gagah jelita itu, tapi dengan berjalannya waktu itu saya juga harus punya strategi untuk sedikit demi sedikit merubah karakter menjadi Dalijo yang ya biasa-biasa saja seperti ini gitu. Karena saya harus juga melakukan yang lain, misalnya ke cabang seni yang lain. Saya harus menari, saya harus ketoprak, saya harus nge-MC, saya harus mayor awalnya Om Dalijo nari ya. Basic saya tari. Awal-awal katakanlah sekarang Pak Job itu tetap nari biyen gitu. Ya, nari sampai sekarang pun masih nari saya. Iya, di Prambanan tuh masih. Senior edan, senior kabeh manut aku. Ada termasuk beliaunya. Produser ini? Iya, Pak produser itu
Anda pernah nari di sana? Penari saya. Iya. Wow, buta. Oh ya, castingnya pas ya. Gesturnya soalnya mendukung tadi. Ada dicakel ora iso. Raiso, dadi Arjuna Raiso, apa dadi sing ganteng Raiso apa komen? Kalau Om Darjo bisa dia. Bisa. Dadi Lah, wong ganteng bisa. Bisa, masih bisa dipoles ya, walaupun banyak bedak yang harus dikorbankan. Agak susah ya. Saya juga kalau main ketoprak itu pasti peran ganteng. Aku misalnya jadi pembantu. Ora guyon ibu. Ganteng terus dipajang tok ora oleh omong. Padha wae kuwi. Piye? Dadi pembantu lah omong oke. Oke. Ganteng dadi bambangan istilah. Oke. Saman meneng wae ora usah omong. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi memang nama panggung itu agak penting ya. Dalam konteks Oh, penting nih saya, iya, sangat penting ya. penting. Bukan agak lagi ya. Enggak, sangat penting. Ya, apalagi dunia yang ditekuni ya Om ya. Misalnya ini Arab kowe misalnya Mas Hasbi nih mau jadi MC. Kalau namanya Hasbi saya pikir nggak terlalu terkenal ya Om. Hasbi MC kan elek banget. Hasbi paling enggak ya penyanyi lah, rock gitu. Oh gitu. Kalau di pelawak enggak, misalnya kalau di pelawak itu dia harus ganti nama tadi. Terlalu bagus. Nah, kudunya Hasbi Tai Kelly misalnya gitu. Ya, atau Leng Tai Wong gitu. Oke, Hasbi Leng Tai Wong itu bagus loh Has. Mungkin Anda perlu deh ke sana MC terus bikin nama itu ya. Aku jadi melambai juga ini Bu. Hasbi Tai Kelly itu bisa. Tai Kelly. Itu perannya pokoknya bongoh ya. Aneh apa lho ya. Wah, fenomenal kuwi ya. Om, ini ada titipan juga dari teman-teman. Aku ingin dititipi teman-teman janjane. Nah, Mohon maaf ini ya, kita agak